kajian tentang ekonomi makro. Kita ambil salah satu peristiwa dalam sejarah di Indonesia, yaitu krisis ekonomi tahun 1998. Di situ kita menemukan dari mulai Indonesia menghadapi krisis ekonomi, rupiah terdepresiasi, kemudian inflasi, kemudian Pak Harto pada waktu itu lengser, ada begitu banyak reformasi di bidang politik, hukum, tata negara dan sebagainya, termasuk juga begitu banyak kerusuhan-kerusuhan yang terjadi. Ini sebenarnya disebabkan oleh masalah yang tidak terlalu fatal awalnya, yaitu ada rentetan krisis yang dimulai dari Thailand, kemudian beberapa negara di Asia Tenggara, masuk ke Korea Selatan, dan akhirnya masuk ke Indonesia. Tetapi Indonesia adalah negara yang paling parah dalam dampaknya dan dalam krisisnya. Ini ternyata bukan hanya disebabkan oleh kesalahan-kesalahan dari pemerintahan Indonesia secara internal pada waktu itu, tetapi juga masalah yang lebih besar lagi ditimbulkan oleh PBB atau dalam hal ini IMF, yang sengaja ataupun tidak sengaja memang menciptakan krisis itu. Bagaimana analisisnya? Yuk kita bahas sama-sama. Tahun 1997 Indonesia mulai krisis, dan tahun 1998 setahun kemudian Indonesia mulai menggeliat-geliat ke sana ke sini karena nilai tukar rupiah anjlok, kemudian daya beli masyarakat jatuh dan lain sebagainya, ada PHK di mana-mana. Krisis ekonominya pada waktu itu belum terlalu besar, tapi sangat mengganggu. Itu adalah salah satu yang terbesar di era Orde Baru. Akhirnya pemerintah Indonesia mau tidak mau minta bantuan pada IMF dan negara-negara yang lain. IMF tentu saja setuju datang ke Indonesia. Negara-negara yang lain cari kesempatan. Jepang dan Singapura itu berlomba-lomba untuk ngasih tawaran kepada Indonesia pinjaman lunak katanya. Ada yang ngasih 5 miliar, ada yang ngasih 3 miliar dan seterusnya. Nah, tetapi fokus kita adalah pada IMF. Ketika datang IMF kepada Indonesia, IMF langsung mendiagnosis bahwa masalah di Indonesia itu adalah goncangan ekonomi skala sedang karena hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pasar di Indonesia, terhadap nilai mata uang, terhadap ekonomi di Indonesia. Diagnosisnya begitu. Uniknya diagnosis itu hanya disampaikan 2 minggu setelah mereka datang ke Indonesia. Jadi pongah sekali itu mereka itu. Nah, usut punya usut, ternyata mereka mendiagnosis itu bukan gara-gara mereka melakukan penelitian terhadap krisis di Indonesia, tetapi gara-gara itulah obat yang selalu mereka tawarkan ke negara-negara yang membutuhkan. Setiap pada krisis obatnya mereka sudah punya di otak gitu. Jadi mereka dengan atau tanpa diagnosis sekalipun mereka memang sudah memiliki obatnya gitu. Obatnya itu apa? Obatnya itu adalah neoliberalisme. Jadi IMF pada waktu itu tidak sebaik IMF sekarang. Mereka pada waktu itu syarat akan kepentingan. Ya sama sih sekarang juga ya. Tapi mereka mah syarat kepentingannya sangat kentara gitu. Jadi baraya kalau mau dihubung-hubungkan, mungkin IMF zaman dulu itu sama seperti Partai Republiknya Amerika gitu. Jadi mereka tuh fanatik textbook pada masalah-masalah ekonomi yang neoliberal atau yang liberal gitu. Makanya ketika datang ke Indonesia, maka obat yang ditawarkan kepada Indonesia itu sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Satu, jual BUMN, swastanisasi, privatisasi, pokoknya mas semua yang jadi aset negara itu tidak boleh dikuasai sama negara, harus diswastakan gitu. Jadi Indonesia punya undang-undang khusus nih yang pasal 33 itu ya, yang seperti sudah kita pahami bersama. Itu
itu semuanya harus dicabut, termasuk berarti subsidi harus dihilangkan, monopoli Bulog misalkan, atau PLN atau yang semacam itu yang menyangkut hajat hidup orang banyak tidak boleh dimonopoli negara, tapi harus diswastanisasikan semuanya gitu. Kemudian buat BPPN, Indonesia harus melaksanakan pasar bebas dan sebagainya. Jadi pokoknya mah kalau ada krisis maka jawabannya itu adalah kembalikan pada invisible hand gitu. Kalau ada krisis maka Indonesia harus diswastakan. Kalau ada krisis maka Indonesia harus menerapkan liberalisme, jangan sampai ada subsidi dan seterusnya. Obat IMF itu selalu sama, di mana-mana selalu sama. Jadi mereka mau diagnosis mau enggak juga jawabannya selalu sama. Ini masalahnya. Indonesia pada waktu itu sedang krisis. Semestinya krisis itu dihadapi pada ini krisis penyebabnya apa, skalanya bagaimana, dampaknya bagaimana, dan seterusnya. Analisis maka temukan jawaban obatnya. Tetapi IMF tidak, jawabannya textbook gitu. Jadi yang anak kuliah S1 ekonomi aja pasti ngerti bahwa mereka itu benar-benar bikin sebuah kebijakan malpraktek gara-gara mereka tidak mau diagnosis karena mereka fanatik pada satu aliran ekonomi tertentu gitu. Dan akibatnya apa? Ya mereka ngasih ke Indonesia 23 miliar gitu, ke Indonesia miliar dolar ya. Tapi alhamdulillah dampaknya setelah itu luar biasa. Kredit macet perbankan di Indonesia 48%. Ekonomi Indonesia minus sampai 13%, investasi juga minus sampai 33%. Dan dalam waktu 2 minggu Indonesia dapat tambahan yang total utangnya sampai 80 miliar dolar gitu. Jadi ketika mereka datang bukannya menyelesaikan masalah malah menambah masalah. Ya coba aja ini pikirkan dalam kajian ekonomi yang standar gitu. Indonesia pada waktu itu sedang membutuhkan dana yang sangat besar untuk mengajukan nilai mata uang. Tapi yang mereka ajukan adalah mereka harus melakukan swastanisasi dan sebagainya, termasuk juga Indonesia itu dipaksa untuk menutup bank-bank yang dianggap bermasalah. Bukannya diobatin, malah dibubarkan. Jadi ada berapa bank di Indonesia pada waktu 13 gitu. Mereka sebenarnya bilangnya lebih banyak lagi, tapi Indonesia cuma bisa tutup aja 13 bank kalau nggak salah. Nah dampaknya kan mereka nggak berpikir bahwa kalau bank itu ditutup maka rakyat Indonesia, pengusaha-pengusaha, investasi dan sebagainya tidak lagi percaya. Akhirnya mereka sedot dana besar-besaran. Indonesia sedang butuh duit. Seharusnya nih ya, BUMN itu harus diberdayakan untuk menyedot uang dari masyarakat, dari rakyat. Duitnya diperbanyak biar tidak inflasi di situ dan pemerintah bisa menggunakannya. Tapi yang terjadi adalah BUMN-nya diswastanisasi, kemudian bank-banknya ditutup, sehingga rakyat yang punya uang itu buru-buru ngambil uangnya dari bank. Akibatnya apa? Krisis kepercayaan terhadap ekonomi di Indonesia. Swasta kalangan besar itu memindahkan aset-asetnya, kekayaannya dari Indonesia ke luar negeri karena bank-bank di Indonesia tutup. Ya wajarlah mereka seperti itu. Nah IMF gak mikir soal itu gitu. Jadi dana Indonesia yang seharusnya terkumpul dengan banyaknya BUMN itu harusnya dimanfaatkan untuk menarik duit dari rakyat, malah dilepas, dibubarkan, diswastanisasi, ditutup dan sebagainya, sehingga uang-uang malah menyebar kemana-mana gitu. Dan akhirnya apa? Dampak buruknya kita jadi ketergantungan sama IMF gitu. Bayangkan
Pada waktu itu Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang minta bantuan dana pada IMF dan dapat nasihat dari IMF, menerima nasihat dari IMF. Dan dampaknya adalah Indonesia adalah satu-satunya negara yang krisis ekonominya paling besar, paling lama, paling awet, dan berdampak paling signifikan terhadap hampir semua dimensi di Indonesia. Sosial kita hancur, hukum kita hancur, dan lain sebagainya. Nah, ini IMF sadisnya tahu kondisi ini, tapi mereka malah menjadikan Indonesia sebagai alat untuk try and error, mencoba lagi. Sejak krisis ekonomi tahun 98 itu sampai beberapa tahun kemudian, mereka langsung bikin 26 kebijakan yang ganti-ganti, yang inkonsisten. Gimana caranya? Jadi Indonesia itu bersakit, diuji coba obat ini gagal sampai 26 kali. Kacau sekali. Makanya akhirnya banyak orang yang berpikir bahwa Indonesia itu mestinya bisa diselesaikan masalahnya. Makanya muncul sebuah teori konspirasi bahwa sebenarnya IMF tahu masalahnya dan tahu obatnya, tetapi mereka menolak untuk memberikan obat karena ini adalah kesempatan untuk menjajah Indonesia. Soeharto itu adalah presiden yang sangat tidak disukai oleh Washington, oleh Amerika Serikat, khususnya di akhir-akhir, karena Soeharto itu telah mengkhianati oligarki orang-orang Amerika Serikat dan Barat, kemudian menciptakan oligarkinya sendiri di Indonesia. Ini menghantam penjajahan orang-orang Barat terhadap Indonesia. Jadi mereka biasanya bikin oligarki di Indonesia, dapat untung yang sangat luar biasa, tapi kemudian Soeharto itu sejak tahun 90-an kan memang kebijakan ekonominya ganti jadi lebih mandiri gitu. Jadi ini itu dibikin sendiri, bahkan Indonesia bertekad untuk menjadi negara industri. Indonesia udah bikin pesawat terbang, Indonesia bikin mobil, Indonesia bikin kapal laut dan sebagainya. Nah, ada teori konspirasi yang menyebut negara-negara Barat itu khawatir sekali dengan kemajuan teknologi di Indonesia. Kalau Indonesia maju, kan Jepang udah maju, Korea udah maju pada waktu itu ya. Kalau ditambahin dengan Indonesia juga maju, maka mereka akan kehilangan pangsa pasar. Bayangkan baraya begini, Indonesia itu miskin, sumber daya manusianya tidak terlalu baik, kemudian teknologinya tidak terlalu baik dan sebagainya. Tapi Indonesia bisa hidup makmur karena sumber daya alam yang melimpah. Sedangkan negara Barat sebaliknya, negara Barat itu banyak yang krisis sumber daya alam, tetapi mereka dipenuhi oleh otak-otak yang cerdas dari masyarakatnya. Nah, seimbang kan? Nah, bayangin kalau seandainya Indonesia jadi negara maju, Indonesia tidak akan ketergantungan lagi sama negara lain. Kan Indonesia butuh apa? Butuh ilmuwan kan. Kalau negara maju di Indonesia ya udah gitu. Nah, karena Indonesia dikhawatirkan jadi negara maju dan tidak ketergantungan lagi sama negara-negara Barat, maka ada teori konspirasi yang menyebut bahwa IMF sengaja datang ke Indonesia bukan untuk menyelamatkan Indonesia, tapi sengaja untuk menghancurkan Indonesia agar Indonesia gagal maju. Maka salah satu di antara saran yang diberikan IMF kepada Indonesia itu adalah PTDI dan industri-industri besar di Indonesia itu harus dibubarkan, harus ditutup. Indonesia dulu adalah salah satu negara paling kuat di Asia yang menciptakan pesawat terbang.
ada Pak Habibie pada waktu itu. Dan pada waktu itu PT DI sudah memiliki 48.000 karyawan, yang 48.000 orang itu adalah orang-orang dengan otak jenius, otak yang hebat. Mereka bikin pesawat terbang, bikin apa gitu, yang pada waktu itu memang udah wah banget. Tapi IMF pada waktu itu langsung bilang tutup DI. Dan dampaknya apa? Pemecatan besar-besaran terhadap puluhan ribu orang itu, 16.000 diantaranya datang pada Pak Habibie. Pak, ini gimana? Akhirnya 16.000 orang Indonesia yang cerdas-cerdas itu dikirim ke seluruh dunia, ke luar negeri untuk bekerja untuk kepentingan luar negeri. Ada yang kerja di Boeing, ada yang kerja di Thailand, ada yang kerja di Filipina, dan semuanya bekerja untuk teknologi canggih di negara-negara itu. Indonesia kehilangan setidaknya dalam hal itu saja, waktu itu saja, 16.000 orang karyawan. Entah balik lagi atau enggak sekarang. Tapi orang-orang ilmuwan cerdas Indonesia akhirnya dikeluarin. Karena di Indonesia mereka nggak ada kerjaan karena PT DI-nya ditutup. Nah, konspirasi ini katanya bukan hanya diajukan sama satu orang. Pak Rizal Ramli mengatakan bahwa Indonesia krisis itu memang disebabkan oleh IMF. Bukan hanya Pak Rizal Ramli, kebanyakan orang-orang ekonom dunia juga mengatakan seperti itu. Profesor Steve Hanke juga menyebutkan, dia adalah seorang penasehat ekonomi Indonesia zaman Orde Baru. Dia mengatakan tanpa diragukan lagi bahwa krisis ekonomi Indonesia sengaja dibuat oleh IMF. Jadi obat-obat tadi yang diberikan IMF itu bukan praktek, bukan karena mereka tidak tahu, bukan karena mereka bodoh, tapi karena sengaja mereka menghancurkan ekonomi Indonesia. Michael Candesis, dia adalah seorang pelaksana harian di IMF, juga menyatakan hal yang sama, bahwa IMF kalau mau itu bisa menghentikan krisis ekonomi di Indonesia karena memang skalanya sedang, tapi mereka sengaja memperparah kondisi agar Pak Harto lengser. Kenapa Pak Harto lengser? Karena Pak Harto tidak disukai oleh Washington, itu kata dia. Kemudian ada ekonomi yang lain, Martin Miller, dia peraih Nobel, itu juga mengatakan hal yang sama. Bahkan Perdana Menteri Australia pada waktu itu, Paul Keating, juga mengatakan bahwa Amerika sangat berkebutuhan untuk membuka pasar bebas di Indonesia, menjatuhkan Soeharto, bikin pasar bebas di Indonesia sehingga mereka dapat keuntungan yang luar biasa dari perdagangan setelah krisis itu berlalu. Itu kata Perdana Menteri Australia. Nah, akibatnya Pak, memang setelah krisis ekonomi banyak proyek-proyek di seluruh Indonesia yang ditanganinya sama negara-negara barat. Jadi investasi di Indonesia tiba-tiba dipenuhi oleh negara-negara itu yang mendapatkan keuntungan ekonomi yang sangat luar biasa. Di sisi lain, orang-orang cerdas Indonesia malah keluar negeri untuk bekerja di luar sana. Ini adalah kesengajaan dari IMF. Tapi ini kan teori konspirasi. Jadi kita punya dua pilihan. Pilihan pertama adalah IMF itu bodoh, sehingga mereka malah bukan saja gagal mengatasi krisis di Indonesia, tetapi malah menghancurkan Indonesia. Itu opsi yang pertama. Opsi yang kedua yang jahatnya adalah bahwa mereka tidak bodoh, mereka tahu solusinya, tapi malah mereka sengaja menghancurkan Indonesia, pemerintah Indonesia pada waktu itu, agar mereka bisa dapat untung yang sebesar-besarnya dari perdagangan bebas di Indonesia sejak saat itu. Utang Indonesia alhamdulillah di era SBY selesai, dan sekarang kita memang hidup di zaman baru. Itu adalah 20 tahun yang lalu.
Tapi kita harus introspeksi diri, apakah Indonesia sampai sejauh ini sudah mandiri? Apakah Indonesia sampai sejauh ini masih terikat pada negara-negara barat? Ya, apapun itu, ya silakan rasakan sendiri. Keniscayaan bahwa setiap negara, setiap pihak di dunia sekarang ini memang sedang bersaing, dan ketika satu negara sedang keropos, sedang hancur, biasanya negara lain malah memanfaatkan untuk kepentingan diri mereka sendiri. Kita kritik IMF dan PBB dalam hal ini. Oke, Baraya, terima kasih karena sudah menyaksikan. Untuk episode saya yang lain, silahkan subscribe dan share jika bermanfaat.